Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri Kawati, NIM 172310101154. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember, kelompok KKN 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan selama 7 minggu dan juga yaitu pembukaan kelas pelatihan digital marketing pada penjual bakpia di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Nah, sasaran dalam pelaksanaan kegiatan saya ini yaitu bernama Bu Ermin, penjual bakpia di desa saya, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Nah, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020. Pembukaan kelas pelatihan digital marketing ini bertujuan untuk menjangkau pembeli lebih luas lagi, tidak hanya di dalam desa, tapi juga di luar desa. Dan kalau bisa tidak hanya di Kabupaten Jember, tapi di luar Kabupaten Jember juga. Serta untuk membagi informasi terkait penjualan dan juga serta iklan. Nah, di minggu pertama ini saya melakukan serah terima dengan perangkat desa dan melakukan kunjungan kepada sasaran saya untuk perkenalkan diri mahasiswa KKN kepada sasaran, menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan KKN Back to Village UNED 2020, serta pembuatan roadmap, Canva dan berita desa, dan kontrak waktu kepada sasaran, dan juga melakukan wawancara kepada sasaran tentang produk bakpia sasaran dan juga hambatan apa saja yang sedang dialami klien saat ini. Di minggu kedua ini saya melakukan sosialisasi bagaimana cara pemanfaatan lahan di depan rumah dengan cara menggunakan tanaman polybag. Selain itu, saya juga melakukan implementasi bagaimana penerapan dari tanaman polybag tersebut. Kenapa saya mengajarkan pemanfaatan tanaman polybag ini? Karena klien bilang kepada saya bahwa selama pandemi COVID-19 ini klien mengalami jumlah penurunan ekonomi atau jumlah pemasukan juga, dan orderan bakpia semakin sedikit dari jumlah biasanya. Jadi saya mengajarkan bagaimana pemanfaatan lahan dengan media polybag ini untuk menghemat pengeluaran dari klien. Saya mengajarkan bagaimana cara penanaman tanaman polybag ini dengan tanaman seperti cabai, lidah buaya, seladri, dan juga ada beberapa tanaman rempah seperti kunyit. Dan selanjutnya yaitu di minggu ketiga ini saya melakukan sosialisasi bagaimana manfaat packaging produk agar tampak lebih menarik, apa saja manfaatnya dan keuntungannya, serta mengajarkan pembuatan logo stiker dan pengemasan produk agar tampak lebih menarik. Karena menurut saya packaging dari bakpia Mbak Ermin ini kurang begitu terlihat menarik dan juga kurang menarik konsumen. Serta itu Mbak Ermin ini juga tidak memiliki logo toko. Jadi saya mengajarkan bagaimana cara pembuatan logo dan juga stiker. Dan di minggu keempat ini saya melakukan pembuatan IG dan FB sebagai nantinya akan digunakan sebagai media promosi dari bakpia Mbak Ermin ini. Nah, tujuan dari pembuatan IG Facebook ini sebagai media promosi agar bakpia Mbak Ermin ini lebih dikenal oleh masyarakat. Karena selama ini bakpia Mbak Ermin ini hanya dititipkan di rumah-rumah atau toko-toko di sekitar desa saja. Nah, di minggu kelima ini saya mengajarkan bagaimana promosi di media sosial. Karena Mbak Ermin sendiri tidak memahami bagaimana cara promosi di media sosial seperti Facebook dan IG. Selain itu, saya juga mengajarkan agar Mbak Ermin mempromosikan bakpianya ini melalui WhatsApp agar menambah jumlah konsumen. Selain itu,
Eh, eh, Selain itu, saya juga memberikan tips dan trik agar produk sasaran ini cara promosi sasaran ini lebih menarik konsumen. Seperti itu, karena Mbak Ermin sendiri kurang paham terkait tentang bagaimana cara promosi di media sosial seperti itu. Dan di minggu ke-6 ini saya melakukan evaluasi kegiatan. Saya melakukannya secara online. Nah, Mbak Ermin sendiri mengatakan bahwa setelah saya ajarkan seperti pembuatan logo, stiker, dan juga bagaimana cara promosi serta pemanfaatan lahan, Mbak Ermin mengatakan sudah mulai memahami terkait bagaimana promosi yang tepat agar menarik minat konsumen. Dan juga Mbak Ermin mengatakan beberapa pesanan seperti melalui FB dan IG sudah mulai ada, walaupun tidak begitu banyak, tapi sudah mulai ada. Selain itu, Mbak Ermin sudah menerima pesanan melalui via WA. Jadi tidak lagi hanya dititipkan di warung-warung atau di toko-toko saja. Nah, selain itu Mbak Ermin juga mulai memanen atau manfaat dari tanaman polybag itu sudah terasa, dan seladri yang sudah ditanam kemarin itu sudah mulai bisa dimanfaatkan. Cuman ada beberapa tanaman yang belum tumbuh besar dan berbuah seperti itu. Dan selain itu, saya juga melakukan sosialisasi PHBS di sekitar rumah Mbak Ermin. Jadi selain saya melakukan evaluasi kepada Mbak Ermin, saya juga melakukan sosialisasi PHBS di minggu ke-6 kepada anak-anak kecil di sekitar rumah Mbak Ermin, karena waktu itu saya lihat banyak anak kecil-kecil di sekitar rumah Mbak Ermin tidak terlalu memperhatikan tentang kebersihan seperti itu. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sangat perlu diperhatikan PHBS, terutama kepada anak-anak sekolah seperti itu. Kontribusi KKN sendiri yaitu mendongkrak perekonomian saat pandemi. Yang kedua yaitu mengenalkan dan mengajarkan cara promosi di IG dunia online melalui WA, FB, dan juga IG. Yang ketiga yaitu pemanfaatan lahan seperti lidah buaya, seladri, cabai, dan tanaman rempah agar lebih produktif lagi. Hambatan saya selama KKN ini yaitu pada saat saya akan melakukan evaluasi, saya mengalami hambatan karena ada keluarga Bu Ermin yang meninggal, yaitu tinggalnya di luar kota. Jadi Bu Ermin harus keluar kota untuk ke saudaranya itu. Jadi saya harus melakukan evaluasi secara online atau via WA. Saya tidak melakukan seperti video call dikarenakan terhambat sinyal di sana saat saya akan melakukan evaluasi. Jadi saya melakukan telepon WA biasa untuk melakukan evaluasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.